Gue mau ajak lo boleh. sambung ayat. Ya. Aduh. Tapi ayat pendek aja ya. Iya. Wadaw, hehehe, ketemu lagi nih sama Cablak. Brother Akri Patriotip. Ribet banget nih begini nih. Kalau gigi panjang nih. Pokoknya buat brother Akri Patriotipi ketemu lagi di acara Kongres Kongko kagak beres-beres atau Kongko jalan ora beres-beres. Hari ini di studio Eko Patrio. Ada kegiatan apa sih? Haji Akri Patrio sama teman-teman artis. Cekodot apa pokoknya gitu. Yuk ikutin terus yuk. Nah, kita sekarang udah ada di ruangan Kacau. mantep banget. Udah di ruangan studio. Nih udah pagi kan. Bilang lagi ngerokok, Pak. Nah, Pak. Hari ini kita sudah ada di studio Mas Eko Patrio, Haji Eko Patrio. Pokoknya tadi juga kita mau ketemu sama Ustadz Akri sama teman-teman lain juga. Habis kencing Ustadz Akri. Lucu banget namanya. Abang kita, Gilang yang luar biasa, yang punya multi talent lah, apa aja bisa. Bang, Siap. kesibukan apa Ramadan ini? Ramadan aksi Indosiar tiap sahur. Terus habis itu kalau selain di TV, di rumah aja. Off air ada beberapa. Ada ceramah juga. Ceramah kagak ada dong. Malu kita sama muka kita nih. Iya dong, gue soalnya penonton setia beliau. Masya Allah. Dari Masiko sampai Montok begini penonton dia. Dari bisa beberapa orang yang dia bisa ikutin suara-suaranya sampai wah cakep Iya, luar iya, biasa. siap. Nah, gue pengen tahu kemampuan itu lo latih apa gimana? Ada yang dilatih bang, ada yang dilatih, ada yang tiba-tiba bisa langsung dilakuin aja. Kayak misalkan Rian The Massive, itu emang karena suka dengerin, jadi pas disuruh coba langsung bisa. Cuman yang dilatih itu kayak Iwan Fals tuh gue butuh waktu sekitar setahun atau 2 tahun baru dapat bener bisa suara. Bapak juga ya? Karena kan Iwan Fals zaman dulu sama sekarang kan beda tuh. Kalau dulu cempreng, kalau sekarang berat kan. Oh. Nah itu yang gue coba kulik. Mungkin karena berat atau cemprengnya itu karena usia atau gimana? Kayaknya Ya. gitu bang. Tapi gue melihat spontanitas lu hidup banget, mau lucuannya, mau karakter yang lo ikutin itu apa memang udah dari dulu? Referensinya banyak. Gue lihat dari zaman dulu lihat Patrio. Oh, Iya. berarti ente termasuk penggemar Patrio juga dulu? Ngelaba dulu tontonannya. Ya. Gimana komen lo Patrio dulu dengan Patrio sekarang? Kalau yang sekarang kan mungkin memang punya kesibukan lain lah ya. Gitu ya. Namanya proses kan ya bang ya. Ya. Lebih bermanfaat untuk umat kan kalau abang kan ya. Ya. Nah kalau dulu kan memang maksudnya bermanfaat untuk umat untuk membuat umat terhibur saat itu. Kalau sekarang mungkin mengambil jalur yang berbeda. Gitu. Jadi bedanya itu aja. Oke, nah hari ini nih baru kali ini pertama kali gabung dengan Patrio atau memang Ini pertama kali nih. Asik. Pertama kali dari dulu tuh mikirin kan Joshua sempat datang tuh di Ngelaba kan. Benar. Terus dulu aneh pikir, wah Joshua seumuran nih kapan aneh bisa gabung sama Ngelaba Patrio gitu. Tapi zaman ngelaba itu lu udah punya keinginan untuk menjadi seorang ini enggak? Udah untuk jadi artis udah. Waktu itu emang wajib tampil kan, ini kan basicnya kan. Iya. Tapi luar biasa ya. Gue terima kasih banget sebelum kita masuk ya sapa dulu. Akri Patrio TV, cakep. Mantap. Mantap. Makasih ya. Yuk, Sama-sama, kita Bang. duduk ya. Let it bang.
Ya sama, benar. Gue ngeliat Pak Akri segar, Mas sehat, Pak Parto sekarang sehat. Gila, semenjak kapan kita punya teman sampai bongkar putih? Diceritakan di sebuah desa memiliki danau yang begitu dalam. Akankah Tangan bagi lagi. Di sini gunung, di situ gunung. cakep? Nah, itu tadi gimana bising itu? Oh iya benar. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya danau itu. Bagusan yang ini ya. Yang itu lebih gantengan ini ya. Lebih segeran ini ya. Lebih lucu ini. Keren banget. Yang ini lebih putih. Lebih montok ya. Dan yang ini lebih butuh kerjaan. Yang ini lebih wangi. Ada tambahan. Di sana gunung, di tengah-tengahnya ada ketat. Iya. Di sana bingung, ke sini bingung. Di sini ada kumpulan setan. Cukup segitu aja. Jadi nadanya di situ, terus kita coba untuk nyanyi, misalkan naik-naik ke puncak gunung. Iya. Nanti kan nadanya di situ. Naik ke puncak gunung. Di antara itu kita kasih vibrato. Oh iya. Naik ke puncak. Bener kayak naik bajai ya. Luar biasa. Apa tuh? Lu niruin penceramah aja bisa. Dan termasuk pasien. Itu jadi pada saat ceramah kalau yang ngalor ngidulnya itu aneh sendiri tuh. Cuman pas bagian waktu itu masuk ke cerita sirah Nabi Muhammad nanti itu ada teksnya. Jadi Anda harus baca karena takut salah, Mas Parto. Daripada salah kita kan baca aja dah gitu. Cuman gimana caranya baca pun juga biar nggak ketahuan. Nah, lu pernah punya pengalaman sekolah di agama atau kayak tidak iya atau seni atau pernah memang dari keluarga dari religi juga? enggak juga sih. Sebenarnya ini aja kalau kayak dulu tuh ngaji setiap malam tuh pasti ngaji kan, kita zaman kecil dulu kan suka abis maghrib nih sholat terus ngaji kan, tadarusan. Nah habis itu kalau untuk Ramadan gini pesantren kilat biasanya seminggu gitu. Nggak, itu dari masih kecil punya pengalaman gitu? Iya, Sama mereka sholat apa? iya. Kalau nyantri bener-bener nyantri enggak, belum pernah. Tapi hobi dengerin ceramah. Dan ngaruh nggak dalam materi-materi yang lo sampein kayak gitu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ada aja gitu maksudnya. Akhirnya nemu ada beberapa kalimat yang kayaknya ini cocok nih kalau buat dipakai gitu, diterapkan gitu pelan-pelan. Nah, gue pengen gini, sekarang gue punya kongres yang kongko nggak beres-beres ya. Artinya mau ngomong apa aja nggak bakal ada beresnya. Nah, gue pengen nih ada yang menarik satu, karena gue melihat bahwa lu di mata gue adalah komedian yang cerdas. Lu bisa niruin siapa aja dan bisa menciptakan lawakan-lawakan yang spontanitasnya itu hidup. Alhamdulillah. Gua salut, dan secara nggak langsung gua ini penonton setia. Makasih. Gitu. Alhamdulillah. Nah, sekarang gue pengen ada sesuatu yang lo bisa sajiin di kongres nih. Gue mau ajak lo Boleh. sambung ayat. Ya. Aduh. Tapi ayat pendek aja ya. Iya. Yang kira-kira apa namanya? Iya, yang lumrah lah biasanya. Iya. Iya. Oke. Nggak apa-apa ya. Iya. Kita surahnya apa aja? Yang pendek-pendek aja deh. Iya pendek. Gue juga nggak bisa yang panjang-panjang. Nggak mungkin. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim.
summa Kalla kalla sawfa ta'lamuna summa kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawnal jahim summa la tarawnaha ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Salah di awal, maaf. Nggak apa-apa, dan di Quran itu ya, salah itu justru menjadi motivasi untuk benar. Oh, gitu ya? Jadi Iya, siap. Quran itu bisa karena biasa. Ya. Ya kayak ente membiasakan ya, membiasakan baca Quran, pasti bisa. Karena kuncinya itu bisa karena biasa. Ya. Orang bisa nih, tapi dia nggak biasa, pasti ada yang janggal. Ya. Apalagi kalau kiroat yang sudah luar biasa ya, kita niru ini juga agak berat. Gitu. Iya, itu dia, benar. Gitu. Ya, menarik dah, pokoknya gue menarik betul, makasih banget. Sama-sama. Emang luar biasa. Sehat terus, panjang umur. Mudah-mudahan Ramadan kita bisa jalani sebaik-baik. Amin. Kesibukan yang terakhir di Ramadan ini tetap meluangkan waktu untuk tadarus. Insya Allah. Lagi pengen nambah hafalan. Bener. Dan paling cakep itu hafalan. Iya. Kenapa gue sekarang suka diundang dakwah ya? Karena gue punya masa lalu, ibarat kata punya hafalan yang zaman kita masih ngaji lekaran apa itu masih ada di kepala kita. Iya. Kalau kita ngaji lagi dari awal terus kemudian kita langsung terapin memang agak sulit. Iya, betul. Karena hafalan kita udah lumayan banyak benturan, banyak dising, ya nggak, banyak keriditan, banyak kesibukan. Iya, akhirnya sedikit banyaknya kok lupa kayaknya gitu ya. Iya, siap. Dan vokal ente udah memang vokal orang keluar gitu yang haji. Iya, karena mungkin impersonator tadi kan. Karena kan orang yang takut buka suara itu bahaya kalau dalam haji. Harus berani buka suara, berani buka mulut, maka di situ suara jadi bagus, makhluk jadi cakep. Itu dalam ilmu tajwid harus berani buka suara. Jangan, tapi harus juga berani buka mulut. Seperti orang macam santai kan. Tapi kalau ain sama ain alif tapi ada salah juga. Bukan di sini ada ya. Cukup gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau seperti yang tadi tuh, kalau udah bisa ngikutin gitu cepat. Satu lagi nih, boleh nanya nih, mumpung direkam juga, Ustaz. Izin. Ini agak sedikit kontroversial. Bagaimana dengan tanggapan ini Ustaz Akri nih tentang Allah yang menyukai keindahan. Namun kadang umatnya itu suka bersolawat menggunakan mic tanpa mengedepankan keindahan solawat itu sendiri. Jadi kadang suka, yang penting kalimatnya aja solawat, tapi kadang mungkin di telinga kok sepertinya kurang pas. Itu gimana? Indah ini ukuran siapa ya? Nanti gini. Allah itu suka yang indah. Bahkan nggak bakal diterima kecuali yang kayak Allah tuh nggak suka dengan yang nggak indah gitu kan. Karena apapun yang diciptakan itu memang indah. Nah kalau satu ketika tadi anda bilang apa? Orang yang ya misalkan sholawatan terus di masjid menggunakan mic, pengeras suara, kemudian kok seperti ngantuk, seperti ngasal, seperti apa, yang penting sholawat aja gitu. Ya apa ya, untuk syiar kayaknya tidak masalah. Oke. Karena jangan sampai agama ini jadi sepi. Iya. Artinya banyak semua mic speaker yang kalau menurut anda sih ya syiar nggak apa-apa. Mantap. Harus masalah nanti benar atau salah atau itu lari ke Allah aja. Jadi kita perlu berusaha. Dari mana punya niat untuk mentauhidkan kembali, terus membaguskan kembali agama kita. Itu udah satu nilai yang bagus. Sekalipun dia memang kondisinya, maaf, ada orang yang bermain-main dengan selawat. Umpamanya, maaf kalau saya bilang, ada orang yang pengen punya motor. Lu kalau pengen punya motor, lu selawatin aja motor. Gitu kan? Ada bahasa gitu. Seolah-olah salawat receh sekali. Iya. Gua enggak, kenapa lu selawat nggak minta surga aja deh? Kasar katanya. Iya. Atau lu selawat bukti cinta lu aja, lu nggak perlu minta apa-apa. Karena cinta itu bukan berarti sebuah tuntutan harus begini. Cinta yang tulus itu nggak pernah berharap, ya kan gitu. Tapi bagaimana dia punya pengabdian yang luar biasa terhadap orang yang dia cintai, kan gitu ya. Jadi nggak harus apa. Oh, gue tuh pengen begini, gue harus begini. Enggak, menurut anak enggak. Kalau kecil, ya kan, lu pengen naik pesawat, lu selawat di mobil-mobilan, gitu, atau di pesawat-pesawatan gitu. Iya. Menurut anak, ya, Receh banget sih. Iya. Bahwa ya kalau kita sudah percaya dengan ketentuan Allah, ada ridho Allah, ada syafaat Rasulullah, kelar.
kabul doa ibu bapak, ikhlas melahirin kita, membesarkan kita, selesai sudah. Apa sih? Gitu kan kira-kira begitu. Nggak harus kita, gue pengen gini, gue harus gini-gini. Maksain amat sih. Gitu kira-kira. Menarik nih. Iya. Tapi ini cukup tinggi, mungkin Iya. nggak semua orang bisa paham. Soalnya Anda berat juga kalau pertanyaan yang terlalu berat, karena kapasitas Anda bukan keluaran MUI yang harus mengeluarkan boleh atau tidak boleh. Jadi kita halal atau haram gitu. Mengkonsider cuma gini aja. Dalillah karena Allah, wafillah di jalan Allah, maka kita bakal ketemu martabillah ridhonya Allah. Segitu sudah. Kayak kita syuting lillah, ya kan? Wafillah jalanin aja gitu. Coba kalau kita nggak berasa dalillah, gue mintanya gini, gue mintanya gini, gue mintanya gini. Belum tentu yang kita kerja juga enak dengan dia. Tapi kalau ngalir aja, konsepnya gini, ayo sih. Hasil akhirnya kan itu. Jadi jangan terlalu memaksakan kehendak. Kalau menurut Allah yang maha berkehendak, Allah ngalir aja. Kalau kita duduk di jalan ngobrol begini kan kehendak Allah. Kan kira-kira kalau Allah mau beresin urusan kita beres. Ya selesai. Ya, selesai ya. Karena komitmen kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, selesai dah. Iya, benar. Jadi sebenarnya dari bacaan sholat kita itu sudah terdapat makna hidup dan tujuan hidup dari manusia itu sendiri. Bahkan ada orang yang simpel, dia nggak selesai sholat dia nggak perlu apa yang panjang. Karena udah doa selama sholatnya. Itu kira gitu. Antara ha dan ha, itu kan ada Ha, tarikan iya. ha Iya. atau ha gitu. Iya. Terus sa atau so. Nah, itu Iya, tuh iya. ternyata kalau beda ucapan beda arti. Iya. Baru tahu. Nah untung ada YouTube. Jadi kalau oh salah, sebelum sama ini salah gitu. Memang kalau Quran itu setelah bisa, kita harus didandan, nanti dirapihin. Nah, Dandanin itu ngerapihin. Iya, iya, iya. Sekedar baca orang bisa. Tapi untuk menjadi ahli qiraat juga memang tahapannya agak lumayan gitu ya. Betul. Kayak Quran itu kan kalau kita pengen cakep tajwid. Tajwid itu kan ilmunya. Kalau cara membaca itu makhorijul hurufnya, tempat keluar huruf tadi yang Iya, ada tempat sa, Iya. sod atau so, yang ada Iya, iya. dod atau dal, Iya, iya. kayak waladolin, dod, ya kan gitu. Ada orang baca waladolin kesana dal. Betul. Itu harus perapian gitu. Nah, boleh nggak Ane nanya nih mumpung di YouTube ente? Nggak Ustaz? apa-apa. Jadi misalkan begini, mohon maaf banget, Ane mungkin bacaan Qurannya masih belum benar 100%. Tapi kadang kita kan tahu bahwa kita kadang-kadang entah di mall, entah di mana di luar, kalau misalkan sholat bareng tuh ada yang jadi imam tapi bacaannya suka nggak bener, terus kadang-kadang tuh nyeletuk di hati, kok kayak begini gitu. Bener apa nggak tuh sebenarnya? Ikutin aja. Iya, maksudnya kita ikutin aja gitu. Ikutin aja. Karena begini, ada orang protes begitu dia sholat karena bacaan yang nggak bener dia keluar. Ya kan? Ternyata di alam juga sebetulnya itu yang sholat cakep. Dia bacaan yang nggak bener tapi hatinya lurus, hatinya bener. Oke. Jadi kalau kita ambil kesimpulan umpamanya auzubillahi minasyaitonirrajim umpamanya makhrajnya nggak pas. Tapi apakah kita tinggal gitu? Ikutin aja. Karena kita makmum. Karena adab di atas ilmu. Betul. Iya. Takutnya kita bilang bacaannya jelek ya kan, kita cari cak, tapi hatinya lurus. Iya. Khususnya ada di dia walaupun bacaannya kurang pas di kita. Kita nggak pernah tahu hatinya ya. Iya, gitu. Karena memang bukan hal yang mudah. Kadang-kadang kan untuk menjadi imam itu orang yang tahu diri, dia nggak mau. Iya, kan gitu ya. Iya. Tapi kalau tengok kanan kiri nggak ada lagi, Ya udah mau nggak mau. nggak mau. Makanya disitulah kita nggak ada habis-habis untuk belajar. Yang satu ketika kita dituntut bisa nggak bisa harus bisa, mau nggak mau harus mau, karena nggak ada lagi. Iya. Gitu. Dan memang makharijul huruf itu bukan hal yang mudah seperti kita umpamanya lidah Indonesia, ya kan gitu. Lidah Inggris, lidah kan macam-macam gitu. Tapi Al-Quran tetap Al-Quran. Tapi ketika kita berpikir bahwa kayaknya dia imam ini nggak benar, apakah itu termasuk sombong atau ria dalam hati kita? Bisa jadi seolah-olah bacanya jelek nih. Iya. Nah, itu juga nggak bagus. Padahal bisa saja khawatirnya ternyata dia bacanya nggak bagus tapi hatinya lurus. Iya. Musuh dia betul. Oh, iya. Itu umpama ini kita supaya jangan buruk sangka dalam sholat kita. Iya. Takutnya kan banyak terjadi juga kan ya. Iya. Kita kan sholat di mana aja kadang-kadang tuh ketemu orangnya. Pasti itu pasti. Bahkan ada yang ibaratnya cepet banget nih gitu. Kita baru satu kali ternyata harusnya 3 kali, baru 1 kali kita naik lagi gitu kan. Iya, benar. Punya sujudnya gitu. Nah itu ada orang yang bilang memang yang ya sebetulnya 1 kali pun nggak apa-apa gitu. Kayak gitu. Nggak harus 3 kali. Dikejar tugas, dikejar apa gitu. Ini sih ilmu fikih yang jawab ya, artinya memang harus berhadapan dengan kiai kita. Kalau sekedar gambaran kira-kira referensi seperti itu lah.
Ada orang yang ngaji umpamanya cukup qul huwallahu ahad. Menurut makhraj itu kurang pas. Monyong dulu baru qul. Iya. Karena makhrajul huruf itu kan tempat keluarnya huruf. Kalau kita bilang qul huwang salah. Menurut Itu muslim. tajwid. Tapi Ah, harus iya. qul huwallahu ahad. Gitu kan. Allahus somad, ada kan qul huwallahu ahad, Allahu somad. Iya, Ada iya, gitu. iya. Itu makhraj namanya. Iya, iya, iya. Kira-kira begitu. Nah, cakep. Mantap. Terima kasih. Sama-sama. Makasih ya. Sama-sama. Makasih ya. I love you, I love you. Makasih brother.